Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin Khair. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh dosen saya. Langsung saja kita ke nomor yang pertama. Di sini kita disuruh menggambarkan dan menjelaskan dan menghitung tentang dead weight loss. Oke, di sini sudah ada kurvanya dan kita mencari equilibriumnya terlebih dahulu. Oke, sama PS sama dengan PD, yaitu Q tambah 60, PD-nya adalah sama dengan 2 minus 2Q tambah 150, turunannya adalah 3Q sama dengan 90, Q sama dengan 30. Lalu PS-nya adalah Q tambah 60. Karena Q-nya sudah kita ketahui 30, maka kita pindahkan ke sini. Jadi 30 ditambah 60 sama dengan 90. Jadi equilibriumnya adalah 90,30. Lalu sebelum maksimal press-nya adalah PS sama dengan Q tambah 60. 0, Q sama dengan minus 60. Dan Q-nya adalah 0, PS sama dengan 60. PD-nya adalah minus 2Q tambah 150. 0 minus Q sama dengan 75 dan Q 0, PD sama dengan 150. Jadi inilah sebelum maksimal price-nya dan equilibrium-nya. Oke, next selanjutnya. Oke, sebentar. Oke, lalu yang selanjutnya adalah kita mencari equilibrium. Karena equilibriumnya sudah diketahui, kita mencari PS-nya, PS sama dengan Q tambah 60, 8, yaitu 83, Q sama dengan Q tambah 60, yaitu 23 sama dengan Q. Dan PD-nya adalah 2Q ditambah 150, PD sama dengan minus 2 dikali 23 ditambah 150, yaitu minus 46 tambah 150, jadi ini 104. Keterangannya adalah surplus, yang dimana A tambah B tambah C kurang E. Producer surplus adalah D min C min F. Dan dead weight loss adalah E tambah F. A-nya adalah 104 dikurang 83 itu sama dengan 21. Dan T-nya adalah 30 dikurang 23 sama dengan 7. Dan untuk dead weight loss-nya kita menghitungnya adalah di setengah dikali 21 dikali 7. Oke. Jadi inilah jika yang ini sebelum maksimal press dan yang ini adalah setelah maksimal press, dan dead weight loss-nya adalah 73,5 dan hasilnya adalah 100,4. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke yang nomor 2. Soalnya adalah menjelaskan tentang price support, producer surplus, dan government expediently. Oke, yang pertama adalah price support. Sebelum itu kita cari tahu dulu apa itu price support. Price support adalah alat untuk mendukung pendapatan produsen tertentu dengan mempertahankan harga dari produk-produk mereka di atas harga pasar. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat ini adalah kurva dari price support. Yaitu yang pertama adalah tanpa kebijakan price support, keseimbangan terjadi dengan harta PO dan kuantitas. Yaitu harga PO ini kebijakan price support, keseimbangan terjadi dengan hasil. Ya, yang dimaksud adalah tanpa adanya kebijakan price support, maka keseimbangan akan berada di sini, di titik PO, di harga PO. Lalu selanjutnya, saat harga diturunkan PS, kuantitaslah yang diperjualbelikan. Maka ketika harga menaik di sini bagian PS, maka kuantitaslah yang diperjualbelikan, bukan kualitas. Sedangkan kualitas Q2 dan Q1 harus dibeli pemerintah dengan harga PS. Yang maksudnya adalah Q2 dan Q1 kualitasnya harus dibeli oleh pemerintah dengan harga yang cukup tinggi agar kualitasnya juga cukup baik. Selanjutnya adalah di sini surplus konsumen, yaitu A tambah B tambah C, lalu C, lalu minus dan minus AB. Surplus produsen adalah E tambah F, lalu A tambah B tambah D tambah
E tambah F, dan A tambah B tambah D. Pendapatan biaya pemerintah yaitu minus ini Q2 minus Q1 kali PS, dan minus 2 dalam kurung Q2 minus Q dalam kurung PS. Dan total welfare adalah A tambah B tambah C tambah E. A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F. Minus Q2 minus Q1 dan P3. Lalu minus Q2 minus Q1 PS. Oke, itulah kira-kira penjelasan tentang price support. Selanjutnya adalah production quota. Apa itu production quota? Production quota adalah untuk menghasilkan barang yang biasanya ditetapkan oleh pemerintah, organisasi, dan dapat diterapkan pada pekerja, industri, individu, industri, atau negara. Oke. Dan inilah ada tabelnya. Bisa dilihat di sini. Ada A, B, C, D, E, ada P, PO, P3, S, Q1, dan Q2. Lalu apa penjelasannya? Yang dimaksud di sini adalah pembelian ini seolah-olah kurva penawarannya berbentuk vertikal. Harga barang agar lebih tinggi dan barang yang diperjualbelikan lebih sedikit. Oke, lihat pembelian ini seolah-olah kurva penawarannya adalah vertikal atau S nih. Kurva yang ini agar lebih tinggi. Kenapa? Agar barang yang diperjualbelikan itu lebih sedikit, tidak terlalu banyak. Lalu di sini adalah pada gambar di atas, kuota produksi menyebabkan terjadinya DWL sebesar B dan C, B plus C. Jadi pada gambar di sini, kuota produksinya menyebabkan terjadi DWL di antara ini, B ditambah C. Oke, teman-teman sekalian. Selanjutnya di sini adalah awal dari surplus konsumen, yaitu A tambah B tambah C. Lalu sebelum kebijakan adalah F, dan perubahan kebijakan minus A sama dengan minus B. Oke. Lalu awal dari surplus produsen adalah C tambah E, dan setelah kebijakan A tambah E, lalu setelah ada perubahan plus B min C. Alhamdulillah. Maaf, tadi ada iklan. Selanjutnya adalah awal dari total surplus, yaitu A tambah B tambah C tambah E tambah F. Dan setelah kebijakan A tambah E tambah F, setelah perubahan yaitu minus B dan minus C. Kurang lebih inilah penjelasan tentang pengertian dari production quota, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Lalu yang selanjutnya yang terakhir yaitu adalah impor tarif yang C. Sebelumnya kita kasih tahu dulu apa itu impor tarif. Impor tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang impor yang biasanya dibebankan sebagai persentase dari harga barang-barang impor. Sebelumnya kita tidak langsung tabel, tapi kita kasih keterangannya terlebih dahulu, yaitu dengan adanya tarif, impor harga barang akan menjadi naik. Karena ketika kita mengimpor, pasti akan dibutuhkan tarif, dan semakin lama tarif itu akan semakin naik. Karena barang itu merupakan produksi hasil dari luar negeri. Lalu yang selanjutnya, jika pemerintah mengenakan tarif sebesar selisih antara harga internasional dan harga domestik, harga barang impor akan sama dengan harga domestik. Ya, karena jika disamakan selisih harga internasional, maka harga barang yang dikirim dari luar negeri itu akan sama dengan harga domestik. Baik, teman-teman. Ini selanjutnya yang terakhir, tabel dari impor tarif. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabel di sini. Di sini kita bisa lihat ada PO dan PE. Di sini ada A yang cukup luas, B, D, dan C. Oke. Ada QS, ada QS, Q1, dan QD. Apa maksud dari tabel ini? Tabel ini bermaksud yaitu gambar menunjukkan ada tarif, namun barang impor tetap masuk.
dari tabel di atas kita menunjukkan bahwa tarif tetap ada, tetap berlanjut, namun barang impor tetap masuk. Karena itu sudah merupakan peraturan yang telah diberikan dari kebijakan yang ada. Selanjutnya adalah dengan adanya tarif sebesar 7, harga pasar di domestik menjadi PO dan barang yang masuk sebesar QD dan QS. Oke, dengan adanya tarif sebesar segini, maka harga pasar domestik menjadi segini. Lumayan naik dan barang yang masuk sebesar QD dan QS. Ya, lumayan banyak. Jadi semakin banyak maka semakin besar tarif yang kita akan terima. Oke. Lalu selanjutnya surplus konsumen tanpa kebijakan yaitu A tambah B tambah C tambah D tambah E. Setelah kebijakan E dan setelah perubahan A minus B minus C minus D. Surplus produsen tanpa kebijakan F. Setelah kebijakan A tambah F dan perubahan plus A. Setelah pendapatan biaya pemerintah tanpa kebijakan minus, setelah kebijakan D dan perubahan setelah perubahan D. Total welfare-nya adalah A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F. A tambah D tambah E tambah F. Dan setelah perubahan minus dan BC. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja untuk penjelasan jawaban dari UTS Mikroekonomi. Semoga teman-teman bisa memahami yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila saya banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akan akhiri video kali ini dengan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.